Kurang dari sebulan lagi, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Namun, pengusutan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, masih buram. Bahkan, dokumen laporan tim pencari fakta yang baru diketahui hilang pada 2016, hingga kini belum jelas keberadaannya. Padahal 8 tahun silam, tepatnya pada 22 September 2016, Presiden Jokowi pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus ini. Waktu itu, ketika menerima sejumlah pakar dan praktisi hukum yang datang ke Istana Merdeka, Jokowi berkata, pengusutan kasus pembunuhan Munir memerlukan tindakan dan penegakan hukum yang tegas. Bagaimana sebetulnya perjalanan pengusutan kasus pembunuhan Munir ini? Dan inilah Putar Balik. Pembunuhan Munir terjadi pada 7 September 2004, persis 2 pekan menjelang babak akhir pemilihan Presiden 2004. Di putaran kedua Pilpres itu, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi maju melawan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sampai sekarang, belum jelas benar mengapa Munir dibunuh. Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Imparsial itu memang pejuang HAM yang kritis dan vokal. Ia juga kerap mengkritik kebijakan militer. Tapi apakah ada kaitan pembunuhan Munir dengan pemilu 2004? Dalam proses pengusutan, isu itu memang sempat mencuat. Tapi soal ini kita bahas belakangan. Pemilu 2004 selesai. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY keluar sebagai pemenang. Ia dilantik 1 bulan setelah kematian Munir. Waktu itu, SBY pernah bilang, keseriusan pengungkapan pembunuhan Munir sebagai test of our history. Tapi, SBY baru membentuk tim pencari fakta yang beranggotakan lebih dari 100 orang 2 bulan kemudian. Itu pun setelah ia didesak kanan-kiri oleh banyak orang melalui media massa. Tim pencari fakta kematian Munir ini diketuai Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi, yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Bareskrim Polri. Sudahlah pembentukannya lama, tim yang juga beranggotakan perwakilan Badan Intelijen Negara ini sempat menghasilkan kesimpulan meleset. Tim pencari fakta pernah menyimpulkan, racun arsenik untuk membunuh Munir ditaburkan ke mie goreng atau jus jeruk yang disantap Munir dalam penerbangan menuju Singapura. Kerja tim yang terkesan lamban membuat keluarga dan kolega Munir geram. Pada 2005, istri Munir, Suciwati, bahkan memperjuangkan pengusutan kasus pembunuhan suaminya ini dengan mendatangi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss. Suciwati juga menemui anggota parlemen dan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot. Ia meminta pemerintah Belanda memberikan semua berkas pendukung untuk pengusutan kasus Munir. Di tanah air, hasil sementara tim pencari fakta dibawa kejaksaan ke pengadilan. Polikarpus sebagai terdakwanya. Polikarpus adalah pilot senior Garuda yang diketahui beberapa kali menanyakan rencana keberangkatan Munir ke Belanda. Polikarpus juga yang menawari kursi kelas bisnis kepada Munir dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Di Bandara Changi, Singapura pun, Polikarpus dilihat oleh sejumlah saksi menemani Munir di kafe Coffee Bean and Tea Leaf. Pada 12 Desember 2005, pengadilan sempat menghukum Polikarpus 14 tahun penjara. Namun, karena tidak ada bukti kuat, Majelis Kasasi membebaskan Polikarpus dari dakwaan itu pada 3 Oktober 2006. Polikarpus hanya dinyatakan terbukti memasukkan dokumen untuk terbang ke Singapura. Atas dakwaan itulah, ia hanya divonis 2 tahun penjara. Kepolisian akhirnya mengusut kembali kasus pembunuhan Munir, setelah ada tekanan dari kalangan internasional. Polisi berangkat dari bukti-bukti, menggunakan teknologi forensik, juga menunjuk penyidik yang relatif cakap. Hasilnya, polisi menemukan bukti baru yang membuat Polikarpus dinyatakan bersalah dalam sidang peninjauan kembali. Salah satu pemicu pengusutan kembali kasus pembunuhan Munir adalah kesaksian seorang agen muda Badan Intelijen bernama Muhammad Fatma Anwar, alias Ucok. Kepada polisi, Ucok membeberkan sejumlah bukti. Bahkan, ia mengaku pernah diberi tugas melenyapkan Munir sebelum pemilihan presiden 2004.
Munir harus dibunuh sebelum pemilihan presiden karena membahayakan, kata Ucok kepada penyidik. Kesaksian Ucok ini, meski dibantah para petinggi Badan Intelijen Negara, justru mendorong kejaksaan melakukan peninjauan kembali atas perkara pembunuhan Munir. Hal ini dilakukan pada 2006. Pengusutan pun mengarah ke Badan Intelijen Negara. Perjalanan pengusutan kasus pembunuhan Munir dilaporkan Tempo dalam edisi khusus 10 tahun kematian Munir. Edisi khusus berjudul Fakta Baru Pembunuhan Munir ini terbit pada 8 Desember 2014, tepat pada hari ulang tahun sang aktivis pembela hak asasi manusia itu. 1 pekan sebelum edisi khusus itu terbit, Polikarpus mendapat pembebasan bersyarat. Tim edisi khusus Tempo bekerja berbulan-bulan melacak lagi kasus ini. Wartawan Tempo membaca ulang dokumen pemeriksaan oleh tim pencari fakta pada 2005 maupun dokumen pemeriksaan kepolisian pada 2007. Wartawan Tempo juga menemui para saksi dan mantan anggota tim penyidik. Lalu, fakta apa saja yang terungkap dalam laporan itu? Di edisi khusus Fakta Baru Pembunuhan Munir, Tempo menerbitkan artikel berjudul Konspirasi di Malam Pembunuhan. Artikel ini mengungkap tali temali antara para aktor di lapangan dan dalang di balik pembunuhan Munir. Bukti-bukti yang terungkap memperkuat jejak keterlibatan Badan Intelijen Negara. Di artikel itu, Tempo menuliskan salah satu sosok sentral dalam kasus pembunuhan Munir, yakni Kolonel Budi Santoso. Ketika Munir dibunuh, Budi Santoso bertugas sebagai agen madya Badan Intelijen Negara di Pakistan. Tugasnya mengawasi mahasiswa Indonesia yang keluar masuk Pakistan. Rupanya Budi tahu banyak peristiwa pembunuhan Munir. Ia memberikan kesaksian bagi terdakwa Muhdi Purwo Pranjono. Pada 2004, Muhdi menjabat sebagai Deputi Penggalangan Badan Intelijen Negara. Kesaksian Budi itu disampaikan kepada polisi di Rumah Dinas Duta Besar Indonesia untuk Malaysia pada 7 Mei 2008. Ketika itu, Budi merasa nyawanya terancam. Wartawan Tempo menyaksikan rekaman kesaksian itu. Di rekaman, Budi belak-belakan menceritakan operasi intelijen pelenyapan Munir. Penyidik polisi bertanya kepada Budi, apakah Polikarpus melapor kepada Anda setelah bertugas ke Singapura pada 7 September 2004? Budi lalu menjawab, dia menelpon saya pagi dan mengatakan mendapat ikan besar di Singapura. Budi pun bertanya ke Polikarpus, apakah sudah melapor ke Pak Mudi? Polikarpus menjawab sudah. Beberapa hari setelahnya, Polikarpus menemui Budi di kantor BIN dan berkata, Munir sudah saya habisi dengan racun di pesawat. Dalam kesaksiannya itu, Budi Santoso mengaku mengenal Polikarpus pada awal Juni 2004, atau 3 bulan sebelum pembunuhan Munir. Pilot senior Garuda Indonesia itu menemui Budi di lantai 2 kantor Badan Intelijen Negara di Pejaten. Polikarpus memperkenalkan diri sebagai agen jejaring Muhdi Purwo Pranjono. Polikarpus juga membuat surat penugasan sebagai anggota keamanan internal pesawat Garuda. Budi lalu bertanya, surat apa ini? Polikarpus menjawab, saya mendapat tugas menghabisi Munir. 2 pekan kemudian, Budi dipanggil ke ruang Muhdi dan diminta menandatangani surat permintaan uang operasional sebesar 10 juta rupiah. Dana itu diambil dari pos dana taktis bulanan Deputi Penggalangan. Menurut Budi, operasi pelenyapan Munir berawal dari sebuah pertemuan informal. Dalam pertemuan itu, Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendro Priyono, menanyakan alasan Munir pergi ke luar negeri. Munir dicurigai memiliki data untuk menjual negara. Perbincangan dalam pertemuan informal itu dibenarkan oleh 2 sumber Tempo. Hendro Priyono hanya tertawa ketika dimintai konfirmasi soal ini. Ia berkata, mungkin Budi Santoso sendiri yang memimpin rapatnya. Menurut Hendro Priyono, Badan Intelijen Negara tak mungkin merencanakan operasi melenyapkan orang yang dianggap musuh negara dalam sebuah rapat. Operasi intelijen, kata dia, dilakukan tanpa perintah tertulis dan tidak dibahas dengan deputi. Pada 6 September 2004, sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Polikarpus menelepon Budi Santoso. Dia melapor akan terbang ke Singapura menggunakan pesawat pukul 9 malam. Di pesawat saya akan bersama Munir, kata Polikarpus seperti ditirukan oleh Budi.
Penyidik kepolisian lalu bertanya kepada Budi, mengapa Polikarpus harus melapor kepada dia? Budi menjawab, karena Polikarpus mendapat tugas untuk menghabisi Munir. Tugas dari siapa? Kata penyidik lagi. Polikarpus bilang dari Budi. Budi melanjutkan cerita. 3 hari setelah Munir tewas di pesawat Garuda Indonesia, anggota staf Deputi Penggalangan Badan Intelijen Negara berkumpul. Di sana, Budi berkata, ada kabar nasional. Munir telah meninggal. Keterangan Budi tersebut memperkuat jeratan bagi Budi, yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka 1 bulan setelah pemeriksaan di Kuala Lumpur. Budi merupakan Komandan Jenderal Kopassus pada 98. Ia melanjutkan tugas Prabowo Subianto yang naik pangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Setelah Soeharto lengser pada Mei 98, Budi digeser dari jabatannya. Ia lalu menempati posisi Deputi Bidang Penggalangan Badan Intelijen Negara. Banyak yang beranggapan Budi sakit hati terhadap Munir, karena karirnya terhenti di masa reformasi, gara-gara terungkapnya kasus penculikan aktivis pada 97 dan 98, yang juga melibatkan Prabowo. Polisi lalu menangkap Budi di apartemen Sahid Jakarta pada 18 Juni 2008. Penangkapan Budi dilakukan anggota BRIMOB, dipimpin Brigadir Jenderal Matius Salempang. Operasi penangkapan disiapkan detail. Sepekan sebelum menangkap Budi, polisi menyewa 1 kamar di lantai 2 apartemen untuk mengamati gerak-gerik dan kegiatan Budi. Kepolisian memang harus ekstra waspada, karena Budi adalah pensiunan perwira tinggi komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat, begitu juga dengan posisinya di Badan Intelijen. Apalagi, dalam perjalanan pengusutan kasus kematian Munir, sejumlah saksi tewas tak wajar. Budi ditangkap di tempat parkir bawah tanah apartemen Sahid. Sekitar pukul 5 sore, Budi terpantau keluar lift. Matius Salempang berjalan menghampiri Budi dan menyampaikan surat penangkapan dalam sebuah map. Budi melihat surat itu, lalu berbicara kepada Matius. Tiba-tiba, seorang pengawal Budi mencengkeram tangan Matius. Anggota BRIMOB yang mengawasi dari jauh langsung meminta perintah tindakan melalui radio. Di luar dugaan, Budi menyingkirkan tangan pengawalnya dari lengan Matius. Budi setuju diperiksa, tapi dengan syarat, pemeriksaannya tidak diketahui wartawan. Budi lalu dibawa ke Mabes Polri. Tapi, pengacara Budi, Zainal Ma'arif, membantah peristiwa itu. Pak Budi secara sukarela datang sendiri ke Mabes Polri, kata Zainal. Budi diperiksa hingga dini hari dan langsung ditahan. Ia ditanya soal hubungannya dengan Polikarpus. Karena, berdasarkan temuan polisi, Polikarpus tercatat mengontak telepon seluler Budi 7 menit sebelum ia menghubungi Budi mengenai operasi ikan besar. Dalam persidangan, Budi mengatakan teleponnya dipakai orang lain. Ia juga berkilah sedang berada di Malaysia ketika Polikarpus menelepon nomornya. Polikarpus ikut membantah. Ia bilang nomor yang dipakai menghubungi nomor Budi bukanlah nomornya. Saat ditemui Tempo pada 2014, Budi menyangkal terlibat dalam pembunuhan Munir. Budi juga membantah punya hubungan dengan Polikarpus. Ia juga menyangkal kesaksian Budi Santoso. Saya sudah jelaskan di pengadilan, kata Budi. Proses pengadilan Budi sebetulnya janggal. Ketika sidang pemeriksaan saksi pada 9 September 2008, pengacara Budi tiba-tiba menyatakan menerima surat berkop Kedutaan Besar Indonesia di Pakistan. Isinya, pencabutan semua keterangan Budi Santoso dalam berita acara pemeriksaan. Majelis Hakim juga menyatakan menerima surat itu. Surat pencabutan keterangan itu memutus hubungan Polikarpus dan Budi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Budi bebas pada 31 Desember 2008. Ketika surat pencabutan keterangan itu ramai diberitakan, Budi Santoso panik. Ia lalu menghubungi sejumlah penyidik kepolisian dan membantah mencabut keterangan. Budi menduga surat itu dibuat untuk memancingnya agar pulang ke Indonesia. Kepada penyidik, Budi berkata, begitu pulang ke Indonesia, naluri intelijen saya mengatakan, saya akan dibunuh. Lalu, bagaimana kabar orang-orang yang disebut terlibat dalam kasus pembunuhan Munir? Setelah divonis bebas, Budi Purwo Pranjono masuk ke dunia politik.
Ia turut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, dan beberapa orang lainnya. Moody terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra. Tapi pada 2011, Moody keluar dari partai itu dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Di pemilu Presiden 2014, Moody bersama kelompok relawan Matahari Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi dan Yusuf Kala. Ia lalu menjadi pengurus Partai Nasional Republik sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Berkarya. Pada 2019, Moody kembali mendeklarasikan dukungan bagi Jokowi dan Maruf Amin. Sementara itu, A.M. Hendro Priyono, yang sejak lama dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pada 2014 ditunjuk menjadi anggota tim penasihat transisi Jokowi Yusuf Kala. Hal ini menuai kritik dari para aktivis hak asasi manusia. Waktu itu, Jokowi beralasan ia memilih Hendro Priyono karena latar belakang dan pengalamannya di bidang intelijen dan keamanan. Tapi, banyak aktivis yang terlanjur kecewa. Komitmen Jokowi menyelesaikan kasus pembunuhan Munir pun diragukan. Di tahun kedua menjabat presiden, Jokowi memang pernah memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk kembali mengusut kasus pembunuhan Munir. Perintah itu disampaikan setelah Komisi Informasi Publik meminta pemerintah mengumumkan hasil penyidikan tim pencari fakta Munir. Tapi, sebelumnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus Munir sudah selesai. Pada 7 September 2015, Jaksa Agung Prasetyo menyatakan kasus pembunuhan Munir sudah selesai karena terdakwanya, Polikarpus, sudah dihukum, sehingga kasus ini tak perlu diangkat kembali. Loh, kan sudah selesai, Polikarpus sudah dihukum, sementara terdakwa satu lagi mau di-PR bebas, kata Prasetyo waktu itu. Lembaga yang masih serius melanjutkan pengusutan kasus pembunuhan Munir tampaknya hanyalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pada 20 September 2022, lembaga ini membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia berat. Komnas HAM menganggap pembunuhan Munir merupakan pelanggaran HAM berat. Pada Maret 2024, Komnas HAM mengundang istri Munir, Suciwati, dan mantan anggota tim pemeriksa fakta, Usman Hamid. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan berarti dari pengusutan kasus pembunuhan Munir. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus ini setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden nanti? Akankah Prabowo, yang juga pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM pada 98, mengusut kasus pembunuhan Munir? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.